Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia kali ini bersama Bapak ya, Pak Diki. Ya, di sini Bapak tuliskan Pak Diki. Oke, Pak Diki. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari setiap ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, serta semoga usaha yang kita lakukan, baik Bapak maupun kalian dalam belajar, menjadi amal jariah bagi kita dan bagi kedua orang tua kita. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha walhamdulillahirabbil alamin. Bapak ingatkan sebelum kalian sambil menyimak video ini, Bapak ingatkan kalian untuk tetap duduk tegak ya, tidak sambil tiduran, dan menyimak benar-benar apa yang ada dalam video ini, sehingga nanti dalam menjawab soal dan dalam memahami kimia ini kalian bisa lebih paham lagi ya, lebih mudah seperti itu, dan bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Baik, kita hari ini akan masuk pada topik perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom ini adalah topik yang menjadi sangat penting dalam ilmu kimia. Karena apa? Karena atom itu menjadi dasarnya nanti dalam pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya di kelas 10 ini. Nah, kalau berbicara tentang atom, tentunya kita semuanya pernah mendengar kata atom ini ya. Misalkan kata atom dikaitkan atau digabungkan dengan kata bom, sehingga jadi bom atom. Bom atom yang pernah meledakkan Nagasaki dan Hiroshima di Perang Dunia yang Kedua. Kemudian misalkan kita juga pernah mendengar yang namanya kacang atom ya, kacang atom. Nah, kalau kacang atom ini kita lihat dia bentuknya ada yang opal, ada yang bulat. Pokoknya dia bentuknya seperti bulat gitu ya, pejal seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat sebenarnya dari dulu ada nggak orang yang bilang atau ada nggak orang yang mencoba untuk menerjemahkan atau menemukan atau mendefinisikan atom itu apa gitu ya. Ternyata pernah. Ternyata atom itu pertama kali ditemukan itu pada sebelum Masehi gitu ya. Nah, sebelum Masehi ini atom itu ditemukan atau dikemukakan oleh dua orang ya. Pertama namanya Leukipos dan Demokritos. Ini adalah orang yang pemikir ya, filsuf. Filsuf ini adalah teori atom yang tradisional, kita katakan. Ini teori atom yang tradisional. Kenapa? Karena dalam teori atom ini dia tidak tidak menyertakan dengan fakta ilmiah. Jadi ini kenapa disebut dengan teori atom yang sangat yang tradisional, karena tidak ada fakta atau bukti ilmiahnya ya. Fakta ilmiahnya nggak ada. Jadi si Demokritos ini kan filsuf, pemikir. Dia hanya sebatas pikiran aja. Jadi mereka berpikir gini, kok ada tanah, kok ada air, kok ada banyak macam-macam zat-zat itu. Sebetulnya mereka tersusun dari apa sih gitu. Ternyata mereka menyimpulkan kayaknya ini tersusun pasti dari sesuatu yang sangat kecil. Nah, sesuatu yang sangat kecil itu yang disebut dengan atomos. Nah, ini ya, jadi segala materi itu pasti tersusun dari sesuatu yang sangat kecil ya. Zat yang terkecil, atau di situ disebutnya atomos dalam bahasa Latin. Namun karena waktu itu zamannya itu masih zaman yang ketertinggalan, maka mereka tidak bisa atau tidak tahu atom itu apa gitu. Hanya sekedar menduga saja, memikir pasti ada zat yang terkecil dalam semua penyusunnya. Misalnya air pasti tersusun dari zat terkecil yang ada di airnya gitu nah ya. Nah, baru berikutnya setelah abad kemajuan sains di barat, barulah muncul ilmu pengetahuan di barat itu. Dan saat muncul ilmu pengetahuan di barat, barulah para ahli dari barat ini membuat berbagai macam percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen, sehingga nanti menyimpulkan suatu teori tertentu gitu ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Pada tahun 1883 atau abad ke-19.
Nah, ini muncullah seorang ahli John Dalton dari Inggris ini mengemukakan teori tentang atom gitu ya. Kemudian pada abad 19 juga, tapi pada abad yang sama muncullah teori dari Thomson ini. Jadi yang kedua itu adalah teori dari si Thomson, kalau tadi teori dari Dalton. Nah, kemudian berikutnya pada abad ke-20 dikembangkan lagi teori atom ini oleh Rutherford. Ya, kemudian tidak lama 2 tahun berikutnya teori atom Bohr, kemudian ada lagi teori atom Heisenberg, kemudian Chadwick dan juga Schrödinger. Nah, dari mulai Heisenberg, Chadwick dan Schrödinger ini disebut dengan teori mekanika kuantum, teori mekanika kuantum. Namun yang pasti adalah dimulai dari Dalton sampai teori mekanika kuantum kemari, inilah teori atom modern. Jadi dari sinilah bermula teori atom yang modern. Kenapa disebut teori atom yang modern? Karena di sini ada fakta ilmiah. Ya, ada fakta ilmiah atau ada bukti ilmiah dari hasil penelitian. Dari hasil eksperimen. Jadi di sini sudah menggunakan eksperimen. Nah, namun perlu kalian ketahui juga, kita mempelajari teori perkembangan atom ini, Pak, kenapa semuanya dari barat? Kenapa nggak ada yang dari negara-negara Islam? Kenapa nggak dari ilmuwan Islam? Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada abad-abad sebelum 1800 ini, yaitu sebelum abad ke-19 ini orang barat itu zamannya namanya zaman kegelapan. Mereka nggak tahu ilmu pengetahuan. Bahkan untuk buang air aja mereka nggak tahu harus di mana. Ya, makanya dulu kan kenapa ada muncul yang namanya sepatu hak. Sepatu hak itu tahu kan, yang haknya tinggi di belakang itu. Kenapa muncul ada sepatu seperti itu? Sebetulnya awalnya di zaman kegelapan dulu, sebelum ilmu pengetahuan ini berkembang seperti sekarang. Jadi di barat sana mereka itu buang air sembarangan di jalanan, di depan rumah, di mana-mana, sehingga kotorannya nyecer di mana-mana. Gitu kan. Nah, sehingga untuk menghindari itu mereka pakai sepatu yang tinggi supaya nggak kepijak tai gitu kan. Nah, maaf cakap seperti itu. Namun saat zaman kegelapan di barat saat itu, ya, sementara itu di Andalusia, ya, Andalusia itu salah satu kota yang ada di Spanyol, itu sudah mengalami namanya masa keemasan. Di sana dibangun gedung megah, ya, dibangun rumah sakit, dibangun dibangun sekolah dan lain sebagainya, udah sangat modern. Kemudian di Irak juga seperti itu, di Baghdad. Jadi pusat-pusat kekhalifahan Islam saat itu sudah modern, sudah canggih, sudah menemukan banyak hal ilmu pengetahuan. Namun semua itu sekarang menjadi hilang, ya. Kenapa? Karena Barat yang mengembangkannya. Setelah mereka belajar dari Islam, maka Islam pun hancur, gitu ya, dihancurkan dari dalam maupun dari luar. Akhirnya pengetahuan itu dikembangkanlah berikutnya oleh Barat. Jadi sebelum mereka ini tahu atom ini, sebetulnya orang Islam dan kekhalifahan Islam waktu itu sudah menguasai ilmu pengetahuan, seperti itu, ya. Baiklah, kita lanjut, ya. Nah, berikutnya sini Bapak mau menjelaskan juga tentang teori-teori atom modern, karena ini nanti yang ditanyakan di soal-soal ujian, ya. Nah, pertama kita lihat model atom Dalton. Model atom Dalton. Pada saat Dalton melakukan teorinya, dan di sini ada 3 kira-kira kesimpulannya. Apa itu? Atom adalah bagian terkecil. Jadi kata Dalton, atom itu bagian terkecil. Jadi atom itu bagian terkecil. Ya, atom adalah bagian yang terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian atom-atom suatu unsur yang sama mempunyai sifat yang sama dengan atom-atom dengan unsur sama. Sedangkan atom-atom yang berbeda memiliki sifat berbeda. Jadi misalkan atom oksigen dengan atom oksigen itu sifatnya sama. Sementara atom hidrogen sama atom hidrogen juga sama. Tapi hidrogen sama oksigen atomnya sifatnya berbeda. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Jadi misalkan mau jadi H2O atau air. Jadi atom hidrogen sama atom oksigen gabung menjadi H2O, gitu kan. Jadi atau dia memisah menjadi unsur-unsur lagi. Jadi inilah 3 teori dari atom Dalton. Kemudian yang berikutnya adalah model atom dari Thomson. Nah, model atom Thomson ini adalah gambar yang kedua di sini. Ini, ya. Nah, jadi atom Thomson itu dia bilang gini, atom merupakan satu bola pejal bermuatan positif. Jadi
keseluruhannya ini, keseluruhan dari atomnya ini positif. Seperti itu. Positif. Ya. Kemudian elektron tersebar dalamnya seperti roti kismis. Ini partikel yang kecil-kecil ini namanya elektron. Gitu ya. Ini elektron. Ini elektron. Jadi ada elektronnya di situ. Jadi ini ya, elektron, ini elektron, ini elektron, ini elektron. Jadi yang kecil-kecil ini adalah elektron. Sehingga nanti secara keseluruhan karena dia atomnya positif dan ada elektron negatif dalamnya, maka nanti muatannya menjadi totalnya netral. Jadi intinya di Thomson ini dia menemukan yang namanya elektron. Ya, Thomson menemukan elektron dari nanti percobaan sinar katoda. Ya, dari percobaan sinar katoda atau katode. Ya, dari eksperimen atau percobaan tabung sinar katode. Jadi dia menemukan yang namanya elektron. Kalau tadi Dalton belum ada cerita elektron karena dia belum tahu ada elektron, ada proton dan seterusnya. Nah, berikutnya teori yang ketiga adalah teori dari Rutherford. Ya. Nah, teori Rutherford ini kalau tadi Thomson ini elektron ceritanya, dia menemukan elektron. Nah, sementara Rutherford ini dia nanti akan menemukan yang namanya inti atom. Jadi mulai dari Rutherford ini ada istilah inti atom. Nah, kita lihat ya. Atom terdiri dari inti-inti yang positif. Nah, ini. Jadi yang disebut inti atom itu yang ini, yang positif. Nah, ini. Jadi ini positif atau inti atom. Nah, kemudian massa atom terpusat pada inti. Jadi di inti inilah ada massanya. Gitu ya. Elektron-elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti. Jadi elektronnya itu yang ini. Ini elektron-elektronnya mengelilingi inti. Gitu ya. Kemudian jumlah proton dalam inti sama dengan elektron mengelilingi inti sehingga netral. Jadi elektron negatif, proton positif ya. Jumlahnya sama sehingga nanti netral. Nah, ini dia juga cerita tentang jari-jari. Jari-jari atom itu 1 Armstrong, sementara jari-jari inti 10⁻⁵ Armstrong. Seperti itu ya. Nah, kita tinggalkan teori Rutherford. Lanjut ke teori sebelahnya, yaitu teori Niels Bohr. Dalam teori Niels Bohr, elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Jadi yang disebut elektron itu yang ini. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata di sini ya, yang beda itu antara Rutherford sama Niels Bohr adalah kalau dia sama-sama punya inti positif, cuman lintasannya yang berbeda. Kalau dia di Rutherford lintasannya itu masih belum tahu, gitu kan. Sementara kalau di Bohr lintasannya itu sudah tahu, lintasan tertentu namanya. Ini seperti obat nyamuk gitu ya. Kemudian elektron bergerak tanpa menyerap atau melepas energi. Setiap lintasan elektron punya energi tertentu. Tingkat energi paling kecil adalah yang paling dekat ke inti. Jadi yang lintasan yang paling dalam ini, yang paling dalamnya ini lintasan paling dekat inti namanya. Nah, lintasan paling dekat inti. Kemudian lintasan berikutnya ini lintasan yang di luarnya lagi. Gitu kan, baru lintasan berikutnya yang di luarnya lagi. Nah, semakin dekat inti energinya makin kecil. Semakin keluar semakin besar. Seperti itu ya. Kemudian elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Jadi ceritanya di teori Bohr ini dia adalah tentang lintasan. Ya, lintasan karena elektron sudah ditemukan, inti atom sudah ditemukan. Nah, kemudian jika pindah dari kulit yang dalam, arti yang energinya rendah ke kulit yang luar, energinya lebih tinggi, menyerap energi. Sebaliknya, jika pindah dari luar ke dalam, maka memancarkan energi. Nah, ketika dia dari energi rendah, ya ini sering ditanyakan di soal nanti, energi rendah menuju ke energi yang lebih tinggi, ya ini dia menyerap energi, atau ini istilahnya disebut dengan, ya dari energi rendah ke energi tinggi, ya ini disebut dengan istilah mengalami suatu peristiwa yang disebut eksitasi. Namanya peristiwa eksitasi, perpindahan elektron dari energi rendah ke energi yang tinggi. Seperti itu teori Niels Bohr. Kemudian terakhir adalah teori yang mekanika kuantum. Tadi ada Chadwick, ada Schrödinger, ada siapa lagi tadi? Ada Broglie, ya banyak di sini. Pengemukanya ya jadikan satu namanya teori atau mekanika kuantum. Nah, di teori mekanika kuantum ini adalah disebut juga dengan teori dualisme ya, dualisme.
yaitu elektron itu bersifat dualisme, artinya dia bersifat materi dan bersifat gelombang. Jadi dia itu bersifat sebagai zat dan juga bersifat sebagai cahaya. Kemudian gerakan atom pada lintasan berupa gerakan gelombang sehingga tidak mungkin berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu, tapi berupa kebolehjadian. Nah, di sini nanti ada kata kebolehjadian menemukan elektron, ya, di sekitar inti. Jadi dia nggak fix seperti teori Bohr, di sini ada kulitnya gitu, nggak. Tapi dia itu adalah di sekitaran inti berbentuk gelombang. Inilah elektron-elektronnya itu. Nah, kalau misalnya ditanya elektronnya di mana, Pak? Ya di sini. Sementara yang ini itu adalah intinya, inti atom, gitu ya. Nah, jadi dia itu kebolehjadian menemukan elektron. Nah, demikian ya penjelasan terkait dengan perkembangan teori atom. Silakan kalau ada yang mau ditanya, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.